dari dulu ada dua sebenarnya sih. Saya senang satu olahraga juga senang gitu ya. Tapi kalau dulu karena olahraga yang paling murah kan lari Mas. Dari sejak kuliah gitu ya lari gitu. Sebenarnya tidak hanya sekedar senang, tapi itu dulu kalau nggak ada lari saya kena flu gitu. Jadi ini sekaligus akhirnya yaudahlah kita jadikan hobi aja, hobi lari gitu ya. Saya akhirnya masuk tentara gitu waktu itu. Nah, olahraga memang menurut saya salah satu yang senang, baik itu saat ini tenis gitu ya, tenis lapangan gitu. Ya sekali-kali kalau ada yang ngajak gitu, hobi juga kalau golf gitu, hobi juga. Tapi kan memerlukan waktu panjang, jadi itu harus disiapkan waktu dengan baik. Olahraga yang jelas saya punya hobi. Yang berikutnya saya hobi juga dengerin musik Mas. Seneng musik-musik yang enak ya kita hobi juga dengerin juga. Saya kira itu keseimbangan, saya pikir keseimbangan antara seni dan activity itu art and logic and art itu kan memang itu bagian yang kita harus seimbangkan gitu. Jadi akhirnya kok jadi kelihatannya jadi hobi gitu sampai udah nggak usah tenis lagi gitu kan dilarang gitu Mas karena udah tua itu nggak tenis ya, tapi kalau itu hobi kan juga senang juga, tapi udah kurangin saat ini kayak gitu. Jadi untuk sekarang yang dilakoni lari durasinya per hari atau per minggu itu berapa ya ini dengan kadang-kadang udah mulai lupa lagi jadi jadi paling seminggu lari, mungkin lari di tempat dengan pakai apa tuh namanya treadmill itu Mas. Jadi kalau lari, nah lari kadang kalau kebetulan rumah saya tinggal itu dekat lapangan banteng gitu. Ya saya sama apa ya yang seneng nemenin saya tuh jalan minimal jalan terus satu keliling lari di dalam, bukan di luar Mas, keliling jadi di dalam. Jadi saya kira itu sudah bagi saya sudah membuat berkeringat bugar gitu ya, dan nggak boleh berlebihan saya kira sih. Bugar tuh misalnya sampai keringetan apa kalau orang Jawa bilang grobyos gitu ya, ya sampai apa keringat banyak keluar, bukan itu sih sebenarnya untuk bikin bugar, tapi ada kriteria malah akan berkeringat banyak itulah sebenarnya udah bugar gitu. Nah, jadi udah stop, jangan diteruskan lagi. Yang penting tercapai kebugaran tadi. Jadi gitu Mas. Jadi saya berupaya sih seminggu paling enggak harus ada lari gitu. Sebenarnya yang terasa mungkin kayak alami gitu ya. Nasi mungkin kayaknya ya harus mungkin berkurang gitu. Tapi sebenarnya kalau saya sih prinsip dengan konsep tadi cerdik tadi kan dietnya diet imbang. Kalau imbang kan berarti nggak boleh dipantang ini nggak boleh ini nggak boleh, tapi imbang. Jadi saya sih merasa ya udah apa saja boleh makan gitu, tapi ya tahu diri juga Mas, tahu diri. Jadi tapi kalau nasi mungkin agak sedikit kurang gitu dibanding yang waktu saya masih dinas. Saya sudah pensiun saat ini, jadi ya itu termasuk seimbang, saya kira harus diseimbang gitu Mas ya. Apa saja boleh makan kecuali ya yang dibolehkan gitu ya, dibolehkan makan kita nggak boleh berlebihan, betul. Jadi nggak boleh berlebihan ya memang gitu. Sudah dianjurkan dari Yang Maha Kuasa juga kan, kita nggak boleh berlebihan lah. Jadi ya secukupnya, cukup dengan untuk konsumsi. Jadi kalau menurut kami dari sisi kesehatan itu, kedokteran lah katakanlah, itu yang penting kan kalori kan, energi kalori. Jadi kita nggak boleh kekurangan kalori, nggak boleh juga kelebihan kalori juga. Nah, terus minum yang cukup, kan, cukup. Saya sih selalu mengajak, atau kalau saya sebagai praktek kepada dokter, minumlah secukupnya, tapi biasanya kita harus melihat. Nah, takarannya adalah ukuran 30 cc per kilogram berat badan kalau kita aktivitasnya ringan. Kalau sedang itu 40 cc per kilogram berat badan, misalkan saya tadi 64 ya kali aja. Saya biasanya ini masuk yang sedang aja lah. Kegiatan sedang berarti 40 kali 60 minimal. Berarti kan 2,5 berarti saya harus sehari minum 2,5 liter paling tidak sehari gitu. Kalau berat ya kalikan 50 cc kali berat badan per hari. Ya, saya kira itu yang
dimasuk imbang di situ supaya kita tetap bugar, kecukupan kalori cukup ya, kecukupan tenaga ya, kalori untuk tenaga, kecukupan cairan juga harus cukup. Jadi kadang-kadang kan yang penting udah makan gitu, minumnya kurang, ini nggak boleh juga sih menurut saya. Jadi harus imbang, tadi betul-betul imbang di situ. Ya saya merasa itu stabil aja, stabil ya, ideal. Bahkan ada orang-orang, ya saya cuma berpikir, oh badannya kok gitu, ya saya kurang makan gitu. Jadi mungkin yang dimaksud beliau-beliau atau siapapun kok tetap slim gitu ya di sini. Ya memang selain itu ya memang dari sononya begitu. Saya makan banyak juga begitu, makan dikit ya begitu gitu. Tapi makan dikit nanti turunnya lebih turun gitu ya. Tapi naiknya susah kalau saya gitu Mas. Jadi berat badan saya tuh naik susah tapi turunnya cepat juga. Karena kan saya mengkonsumsi yang imbang aja dan jadi tetap stabil gitu. Dibarengi dengan olahraga gitu. Kalau saya memang sering kalau misalkan puasa nih, langsung juga turun gitu. Tapi kalau untuk menaikkan tidak mudah gitu. Ya. Maka orang bilang, ini orang nurunkan berat badan kebanyakan susah sekali gitu. Kalau saya udahlah cukup nggak makan ini pasti turun gitu. Tapi untuk naikkan berat badan kalau saya susah gitu. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi ini akan menjadi tetap stabil. Nah akhirnya kita sudah bisa ngatur sendiri gitu, makan bagaimana gitu ya. Kalau saya sih senang makan itu pagi harus ada sayur bening Mas. Dulu saya orang Jawa, mungkin di kampung saya misalnya sayur bening gitu, sayur bening namanya. Jadi bagi saya itu bikin saya seger gitu, ada cairan masuk, ada sayur-sayuran yang berwarna hijau dan seterusnya, itu berarti ada mineral, ada vitamin dan seterusnya. Saya kira rasanya juga memang seger gitu dibanding tidak ada wortelnya gitu ya, dan variatif gitu di situ. Ya kalau saya olahraga sebenarnya sih, bikin ngurangi stres itu olahraga. Kalau dari pandangan kedokteran kan stres itu diperkuat atau disokong lagi oleh yang namanya zat kortisol. Kortisol itu kalau kita kerjanya waduh ini yang harusnya diselesaikan nggak selesaikan, ini gimana sih gitu kan. Awalnya kita menjadi pemimpin misalkan, ini gimana sih udah kasih ini nggak jadi, itu tambah stres kita. Wah dia udah mau bentar lagi nggak jadi, tambah stres juga. Nah kortisolnya meningkat. Nah oleh karena itu kita harus olahraga supaya ini bisa cepat dibuang. Nah itu mengatasinya sebenarnya paling gampang kalau saya sendiri sih gitu, olahraga apalah, mau lari-lari di tempat atau apa gitu ya. Yang kemudian juga kita untuk menjaga jangan stres itu sebenarnya kita berupaya menakar juga sih Mas, menakar. Jadi misalkan ya kita selalu punya target gitu, tapi kita juga harus tahu nih kira-kira targetnya tercapai apa enggak gitu. Terus kerjasama dengan siapa nih, sehingga kelayakan kita bisa sana juga menerima, kita juga menerima, itu juga kita harus lihat sih. Memang mungkin sih tidak semua bisa begitu, mungkin bagi saya sih seperti itu. Atau artinya tadi kan sangat dikatakan tiap-tiap orang itu menghadapi stres itu bermacam-macam. Nah kami selalu berpikir, khususnya waktu itu pandemi kan semua saya kira stres ya. Nah kami selalu mengajak teman-teman atau untuk saya sendiri bahwa mari kita selalu gembira, ya kan. Nah, tapi jangan lupa bahagia gitu. Jadi gembira, jangan lupa bahagia. Udah gembira tapi bahagia enggak gitu. Ada enggak Mas? Gembira tapi belum tentu bahagia gitu. Jadi kita jangan lupa bahagia, karena bahagia itu adalah bagian dari suatu sistem yang akan bisa meningkatkan imunitas kita. Dan kalau kekebalan kita, ketahanan kita, imunitas kita meningkat, bagus gitu kan, karena saya pikir ya kita bisa ngatasi stres segala macam gitu. Jadi memang jangan lupa bahagia Mas.